Bayangkan sebuah dunia di mana lanskap Mars yang merah dan tandus diubah menjadi taman yang rimbun dan hijau. Dunia di mana air mengalir dengan bebas, mengukir ngarai dan menciptakan danau dan lautan. Bisakah kita mencapai dunia seperti itu dengan menuangkan air bumi ke permukaan Mars? Jangan buru-buru mengatakan tidak. Mari kita jelajahi kemungkinan ini. Baiklah, katakanlah kita bisa secara ajaib mengangkut semua air di bumi ke Mars. Permainan pong air berukuran super besar ini akan menjadi hal yang gila, baik dari segi teknik maupun logistik. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama, kita berbicara tentang jutaan dan jutaan galon air yang bukanlah hal yang kecil. Kita akan membutuhkan tangki yang sangat besar untuk memindahkan semua air ini dari bumi. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara meluncurkannya keluar angkasa. Ini akan membutuhkan teknologi roket yang canggih dan juga bahan bakar yang banyak. Kita mungkin bisa membuat seluruh armada pesawat ruang angkasa yang dirancang khusus untuk tugas ini. Bayangkan saja, armada tanker air raksasa penuh dengan bertonton air yang dipanen dengan hati-hati, melesat dari permukaan bumi dan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukankah itu pemandangan yang keren? Sekarang cara lain, mungkin cara yang lebih baik adalah dengan meluncurkan sejumlah besar misi yang lebih kecil dari waktu ke waktu, masing-masing membawa jumlah air yang lebih kecil sampai cukup banyak air yang diangkut ke Mars. Jadi katakanlah kita berhasil melakukan semua itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah sampai di Mars, kita harus mendistribusikan air ini ke seluruh penjuru planet. Kita bisa menggunakan jaring pipa bawah tanah atau drone khusus untuk mengangkut air ke berbagai lokasi. Ini hanyalah beberapa hal dasar, dan seperti yang kamu lihat, kita sudah membutuhkan banyak perencanaan dan sumber daya. Selain itu, operasi gila seperti ini akan membutuhkan upaya besar yang terkoordinasi dari para ilmuwan, insinyur, dan badan antariksa di seluruh dunia. Dan jangan lupakan biayanya. Tak heran jika para ilmuwan tidak menganggapnya sebagai rencana yang layak. Namun, skala operasi ini bukan satu-satunya masalah. Secara hipotetis, katakanlah kita sudah mengetahui semua itu dan menuangkan air bumi ke Mars. Sekarang apa? Percaya atau tidak, hal itu hampir tidak ada gunanya sama sekali. Tantangan utama kita adalah atmosfer dan iklim Mars saat ini. Mars adalah gurun yang kering dengan atmosfer yang tebalnya hanya sekitar 1% dari atmosfer bumi. Artinya, air yang diseramkan ke permukaan akan menguap dengan cepat. Akan sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang stabil ketika seluruh danau bisa menghilang dalam hitungan detik. Dan jika air tidak menguap, maka sebaliknya air akan berubah menjadi es. Suhu permukaan Mars jauh di bawah titik beku. Atmosfer yang tipis hanya memperburuk keadaan. Tantangan lainnya adalah Mars memiliki medan magnet yang sangat lemah, yang berarti Mars hanya memiliki sedikit perlindungan dari angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang terus mengalir dari matahari. Angin ini sangat berbahaya. Angin ini bisa melenyapkan air yang ada di permukaan Mars. Selain itu, radiasi matahari di Mars jauh lebih kuat daripada di bumi. Hal ini akan membuat lebih sulit lagi untuk mempertahankan air cair di sana. Dan terakhir, jangan lupa bahwa kita juga perlu memurnikan air ini untuk menghilangkan semua bakteri sebelum meminumnya. Tapi jangan menyerah. Jika kita tetap sangat optimis, kita masih bisa mencoba memecahkan masalah ini. Pada dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk mempertahankan air cair di satu tempat untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa air tidak membeku atau menguap. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nomor 1, isolasi. Kita bisa membungkus semua wadah air dengan bahan isolasi, seperti busa misalnya, atau beberapa bahan reflektif yang dapat membantu menjaga air agar tidak membeku. Nomor 2, pemanas. Kita bisa menggunakan berbagai pemanas dan perangkat untuk menjaga suhu di atas titik beku, bahkan selimut termal. Meskipun hal ini akan membutuhkan banyak energi dan akan menjadi tugas yang sulit. Nomor 3, waduk bawah tanah. Kita bisa menggali lubang besar dan menutupinya dengan bahan transparan agar sinar matahari bisa masuk. Hal ini akan membantu menjaga air tetap hangat dan terisolasi. Nomor 4, salinitas. Menambahkan sedikit garam atau mineral terlarut lainnya ke dalam air dapat menurunkan titik beku air. Meskipun kita akan membutuhkan lebih banyak garam untuk hal-hal seperti danau, dan metode ini bukan yang paling efisien. Dan terakhir, nomor 5, membangun rumah kaca.
kita bisa membangun rumah kaca atau bangunan lain yang bisa memerangkap panas dan menciptakan lingkungan yang lebih mirip bumi. Pilihan ini mungkin yang terbaik. Lagi pula, rumah kaca juga bisa membantu kita untuk menumbuhkan berbagai tanaman dan organisme lain. Yeay, hidup! Baiklah, bagus. Katakanlah kita telah menemukan cara untuk menyimpan air di Mars dan menyimpannya di sana dalam bentuk cair dan suam-suam kuku. Lalu apa sekarang? Apa dampaknya pada Mars? Sebenarnya, ini akan sangat bagus. Jika kita menuangkan semua air ini ke Mars, kita bisa mengubah iklim gurun merah yang dingin dan tandus ini secara drastis. Pertama-tama, kita dapat menciptakan apa yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas di atmosfer planet memerangkap panas, sehingga suhu planet meningkat. Dan ya, ini sangat buruk bagi bumi, tapi bagi Mars yang suhunya melonjak antara 21 derajat dan minus 129 derajat, hal ini akan sangat mengagumkan. Hal ini dapat menyebabkan atmosfer menebal dan menyebabkan mencairnya lapisan es di kutub. Bukankah itu akan sangat mengagumkan? Mars akan mulai berangsur-angsur berubah dari gurun yang sepi menjadi bumi 2.0. Hal ini juga berarti bahwa atmosfer planet ini akan berubah. Misalnya pola cuaca. Awan bisa terbentuk di Mars, hujan akan mulai turun. Dan hujan, seperti yang kita tahu, memindahkan air dari satu wilayah ke wilayah lain. Artinya, hujan bisa menyiram tanaman jika muncul di Mars. Namun semua itu hanyalah spekulasi belaka. Kita tidak bisa sepenuhnya yakin apa dampak penyiraman air ke permukaan Mars terhadap iklim planet ini. Mungkin untuk menciptakan efek rumah kaca ini, kita membutuhkan lebih banyak air daripada yang bisa kita angkut. Tapi terlepas dari semua tantangan, kita berhasil dengan misi kita dan membuat Mars jauh lebih hangat dan lembab. Mungkin kehidupan akhirnya lahir di sana? Sayangnya, hal itu masih sangat tidak mungkin. Ya, air memang sangat penting untuk menciptakan kehidupan, tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Komposisi tanah Mars tidak terlalu kondusif untuk mendukung kehidupan. Tanahnya sebagian besar terdiri dari mineral yang disebut regolith, yang sebagian besar terdiri dari debu, pasir, dan bahan lain yang tidak terlalu baik untuk tanaman. Secara teoritis, kita bisa melakukan terraformasi pada Mars. Terraformasi adalah perubahan planet secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga cocok untuk kehidupan kita. Tapi ini akan menjadi proses yang sangat rumit, lama, dan mahal. Dan ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada bumi kita setelah semua itu? Kita mengambil cukup banyak air, bukan? Dari sudut pandang bumi, mengangkut air ke Mars akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, termasuk energi dan material yang berbeda. Dan jumlah air yang harus kita habiskan akan sangat mengejutkan. Hilangnya air dalam jumlah besar dari cadangan air di bumi bisa berdampak signifikan pada planet kita, terutama di daerah-daerah di mana air sudah langka. Jadi pada dasarnya, ini adalah ide yang sangat buruk, bagaimanapun caramu melihatnya. Ya, ini mungkin terdengar menarik, tetapi ini sama sekali bukan rencana yang layak. Ini akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, terlalu banyak uang, dan bahkan tidak akan sepadan. Itulah mengapa para ilmuwan dan badan antariksa tidak mempertimbangkan ide ini secara serius. Selain itu, ada banyak tujuan lain yang lebih realistis dan dapat dicapai dalam bidang eksplorasi Mars. Sebagai contoh, kita bisa terus mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, baik di masa lalu maupun masa kini. Studi-studi ini akan membantu kita menemukan sumber daya yang dapat mendukung eksplorasi manusia di masa depan. Secara keseluruhan, kita perlu menjawab lebih banyak pertanyaan tentang Mars sebelum kita mulai mempertimbangkan untuk mengkolonisasinya. Jadi, mari kita pantau terus berita dan informasi terbaru tentang Mars. Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar
tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini, kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang, kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan, dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tapi untuk saat ini sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudera purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es, dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini
juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, 2 tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 140 triliun kali lipat volume seluruh air di bumi. Jumlah itu cukup untuk menyediakan air ke setiap orang di bumi sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Kedengarannya gila bukan? Tapi ada hal yang lebih keren lagi. Para astronom menduga awan air ini terbentuk hanya 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Penemuan ini merupakan tanda lain bahwa air sudah ada di alam semesta, bahkan sejak alam semesta masih sangat muda. Tapi inilah yang menarik. Sebelum mereka menemukan ini, para ilmuwan belum pernah mendeteksi uap air sejauh ini. Tentu saja ada air di galaksi Bima Sakti, tapi sebagian besar air itu membeku dalam bentuk es. Penemuan ini benar-benar mendobrak batas-batas yang kita ketahui tentang air di alam semesta. Sekilas, matahari tampak seperti terbakar, tapi itu tidak benar karena pembakaran bintang kita bukanlah pembakaran kimiawi, melainkan fusi nuklir. Matahari tidak bisa kehabisan oksigen atau berhenti terbakar karena matahari tidak menggunakan oksigen untuk membakar. Pembakaran karbon biasa membutuhkan oksigen, begitu tidak ada oksigen, proses pembakaran akan berhenti. Bayangkan sebuah lilin, kalau kamu menutupnya, lilin itu tidak memiliki akses ke oksigen lagi dan proses pembakaran berhenti. Namun dalam fusi nuklir, inti atom menyatu untuk membuat inti baru yang lebih besar. Perubahan tersebut menyebabkan atom-atom menjadi elemen-elemen baru. Fusi nuklir tidak membutuhkan oksigen atau bahan lain sama sekali. Kamu hanya membutuhkan tekanan atau panas yang cukup untuk menekan inti atom sehingga dapat mengatasi daya elektrostatik dan terikat menjadi satu inti nukleus. Pada tahun 2011, 2 tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang di angkasa. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan itu berupa uap air yang mengelilingi lubang hitam raksasa yang disebut kuasar yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi.
Lingkungan di sekitar kuasar haruslah unik untuk bisa menghasilkan massa air raksasa seperti itu. Kuasar terbentuk dari gelombang energi yang menumbuk atom hidrogen dan oksigen. Awan tersebut mengandung 140 triliun kali lipat total volume air di planet kita. Awan ini bisa memberi setiap orang air sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Yang lebih keren lagi, para astronom meyakini kalau awan air ini muncul 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Para ilmuwan menganggap penemuan ini sebagai bukti lain bahwa air sudah ada di alam semesta dan sudah ada sejak alam semesta masih muda. Di saat yang sama, sebelum penemuan ini, para ilmuwan belum pernah menemukan uap air di alam semesta dini. Di galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita memang ada air, tapi sebagian besar membeku dalam bentuk es. Tidak hanya air yang mengambang di luar angkasa, tapi juga alkohol. Pada tahun 2009, para ilmuwan meneliti awan gas dan debu yang sangat besar di pusat galaksi kita ketika mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada etil format di dalam awan tersebut. Bahan kimia ini bertanggung jawab atas rasa manis raspberry. Mereka juga menemukan satu lagi daerah yang sejuk. Daerah ini penuh dengan etil alkohol, jenis zat yang sama dengan yang ditemukan di banyak minuman. Di kutub utara Saturnus, badai misterius mengamuk. Badai ini raksasa, mencakup area yang lebih besar dari planet kita dan menampilkan pola heksagonal yang indah tapi membingungkan. Belum ada yang tahu kenapa badai ini memiliki bentuk yang aneh. Setelah segi enam itu pertama kali ditemukan pada tahun 1987, badai ini tetap tersembunyi dalam kegelapan sampai saat sinar matahari menyinari badai itu lagi. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa Cassini yang dirancang untuk menjelajahi sistem Saturnus memberikan serangkaian gambar yang memukau dan bahkan video badai heksagonal. Ternyata ukurannya sangat besar, kedalamannya diperkirakan sekitar 290 km. Mata badai itu 50 kali lebih besar dari badai yang biasa terjadi di bumi. Badai itu juga berubah warna dari biru menjadi emas. Angin hidrogen dan amonia mengelilingi badai dan bergerak dengan kecepatan lebih dari 483 km per jam. Badai ini memiliki beberapa pusat, sebagiannya bergerak searah jarum jam, dan yang lainnya mengikuti arah berlawanan dengan jarum jam. Pusaran terbesar tampak berwarna putih dan 2 kali lebih besar dari badai standar di bumi. Adapun segi enam itu sendiri adalah aliran angin yang terdiri dari gas-gas atmosfer. Para ahli menyebutnya hanya arus udara dan fitur cuaca. Tapi ada satu detail yang menarik, pusaran yang berada di ketinggian yang lebih tinggi dari awan Saturnus. Pusaran itu tampak seperti struktur besar yang menjulang tinggi. Aurora Saturnus yang dipicu oleh medan magnet planet ini terletak di puncak segi enam, memberikan kesan mistis pada penampakannya. Para astronom telah menemukan gunung berapi raksasa yang kemungkinan besar masih aktif di dekat Khatulistiwa Mars. Gunung ini sudah sangat tua dan terkikis, tapi tampaknya masih aktif. Bahkan di dasar gunung itu mungkin masih ada sisa-sisa gletser es. Karena itu penemuan ini bisa jadi mengindikasikan lokasi baru yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan, sekaligus menjadi tujuan potensial untuk eksplorasi manusia dan robot di masa depan. Struktur ini masih menunggu nama resminya. Saat ini, gunung ini disebut sebagai Gunung Berapi Noctis. Tingginya mencapai 9.000 meter dan membentang sepanjang 450 km. Ukuran raksasa seperti itu menunjukkan gunung berapi ini telah aktif untuk waktu yang sangat lama. Di bagian tenggara terdapat endapan vulkanik tipis yang baru saja terbentuk dan di bawahnya es gletser mungkin masih ada. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada lubang yang menganga. Sebuah area kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid. Benar-benar nggak ada apa-apa. Kekosongan itu berbentuk bola yang kira-kira seluas 300 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat. Itulah Boot Void yang misterius. Terletak di rasi bintang Boots, penggembala yang mengendarai bajak di sekitar kutub utara. Pada awalnya, kekosongan ini memiliki nama Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang.
Kali ini kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta dan ketika bertemu, filamen-filamen itu membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi, tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu ada ruang kosong yang sangat besar yang nyaris tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya membentuk hampir 80% alam semesta yang bisa diamati dan sebagian besar berukuran sangat besar. Lebarnya 30 hingga 300 juta tahun cahaya, Boot Void adalah salah satu yang paling masif. Dia bahkan dijuluki Super Void dan para astronom menduga ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Ada sebuah planet berlian di luar sana yang mengorbit sebuah bintang di rasi bintang Cancer. Ia menyelesaikan satu kali putaran penuh hanya dalam waktu 18 jam bumi. Nama ilmiah planet ini adalah 55 Cancri. Jari-jari planet yang berada di tempat yang sangat jauh ini 2 kali lebih besar daripada bumi dan masanya 8 kali lebih besar. Planet ini sangat panas, suhu siang harinya mencapai hampir 2760 derajat Celcius. Tapi yang paling menarik dari 55 Cancri ini adalah, menurut beberapa ahli, setidaknya sepertiga masa planet ini adalah berlian. Itu setara dengan sekitar 3 masa planet tempat tinggal kita. Seperti uang yang sangat banyak melayang-layang di angkasa. Bagaimana kalau kita hitung berapa nilai planet ini? Tunggu, ada yang sudah melakukannya loh. Dan angkanya sangat besar nggak main-main. Nilainya 26,9 nonilion. Dan kalau kalian juga bingung dengan angka ini terdiri dari 26,9 diikuti dengan 30 angka 0. Sebagai perbandingan, salah satu berlian termahal di bumi yang pernah ada adalah Cullion. Harganya mencapai $2 miliar dan berat aslinya mencapai 3.160,75 karat. Berlian ini adalah dan masih merupakan berlian permata mentah terbesar yang pernah ditemukan. Berlian ini kemudian dipotong menjadi beberapa berlian yang lebih kecil. Yang terbesar di antaranya adalah Cullion 1 yang juga dikenal dengan nama bintang Afrika. Beratnya sekitar 530 karat, tapi bayangkan betapa jauh lebih besar dan luasnya planet berlian ini. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa dan beberapa di antaranya bisa memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, seolah-olah sengaja dibuat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar dan gravitasinya semakin kuat. Suatu hari massa ini menjadi sangat besar hingga kolaps karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Di antara beberapa nebula yang paling indah di luar sana, tidak lengkap kalau tidak menyebutkan nebula kupu-kupu. Lebar sayapnya lebih dari 3 tahun cahaya, dan struktur di dalam nebula ini merupakan salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, punya suhu sampai 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali lipat ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuatornya. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Nebula Cincin tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam. Sekilas nebula ini memang tampak seperti cincin. Tapi menurut para astronom, nebula itu bukan roti bagel, melainkan donat yang berisi agar-agar. Mereka pasti lapar. Objek warna-warni di angkasa yang jaraknya lebih dari 2000 tahun cahaya dari bumi itu sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur ini menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan.
Pilar-pilar penciptaan tampak seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Lihat aja deh sendiri. Objek ini berada 7.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di nebula elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Dalam skala ruang angkasa itu masih bayi. Suatu ketika, teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Dan sekarang kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itulah yang disebut pilar penciptaan, area pembentukan bintang yang aktif. Lihatlah gambar yang terkenal ini. Warna biru mewakili oksigen, warna merah adalah belerang, dan warna hijau menunjukkan keberadaan hidrogen dan nitrogen. Pilar-pilar tersebut juga bermandikan cahaya ultraviolet yang berasal dari gugus bintang muda di dekatnya. Sayangnya angin dari bintang-bintang itu perlahan tapi pasti mengikis menara gas dan debu yang megah itu. Jauh di luar angkasa, sebuah galaksi super kuno yang misterius mengambang sendirian. Galaksi ini bersinar dengan secercah cahaya bintang yang redup dan hampir tidak pernah berubah selama miliaran tahun. Para astronom tidak tahu kenapa galaksi itu ada di sana atau bagaimana ia terbentuk. Perkenalkan, DGSATI, galaksi fosil hidup. Galaksi ini sebesar Bima Sakti, tapi hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat jarang. Yang membuat galaksi ini sangat unik adalah galaksi ini sendirian, tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Bisa jadi DGSATI terbentuk pada era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini bisa dibilang fosil hidup. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Masuk akal, jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari, artinya ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan. Gaia BH3 terletak di rasi Aquila. Dari bumi, ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di tempat yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Lihatlah eksoplanet yang luar biasa ini, bentuknya seperti bola mata raksasa yang melayang-layang di angkasa, tapi bukan itu yang paling keren dari planet ini. Planet jauh yang diidentifikasi pada tahun 2017 ini merupakan salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk menemukan kehidupan di luar tata surya. Eksoplanet yang dinamai LHS 1140b ini menunjukkan tanda-tanda memiliki lautan global yang diselimuti es. Planet ini sangat mirip dengan Iris, sebuah area yang sangat luas sekitar 4023 km yang terus-menerus menatap bintang induknya. Planet ini memiliki radius 1,73 kali radius bumi dan ukurannya 5,6 kali lebih masif dari planet tempat tinggal kita. Planet bola mata raksasa ini mengorbit jauh lebih dekat ke bintangnya daripada bumi. Planet ini hanya membutuhkan waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Seandainya bintang itu mirip dengan matahari, jarak seperti itu tentu saja terlalu dekat untuk memungkinkan adanya kehidupan di planet tersebut. Tapi bintang ini merupakan bintang katai merah yang dingin dan redup. Karena itu, planet ini berada di zona Laik Huni bintang induknya yang tidak terlalu dingin sehingga air di permukaannya akan membeku dan tidak terlalu dekat sehingga air akan menguap. Saat ini LHS 1140b tampak seperti kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi tuan rumah bagi kehidupan di lingkungan planet kita.
Jilatan api matahari atau solar flare adalah semburan radiasi elektromagnetik yang sangat kuat yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Suar ini terjadi ketika ada gangguan magnetik di matahari. Kemudian garis-garis medan magnet di atmosfer bintang itu menjadi kusut dan patah. Hal ini melepaskan sejumlah besar energi berlebih, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar X yang intens. Garis-garis yang terpelintir ini muncul di bintik matahari. Bintik matahari merupakan area yang lebih gelap serta lebih dingin di permukaan matahari. Bintik matahari terbentuk ketika medan magnet yang tadinya bersembunyi jauh di dalam bintang naik ke permukaan. Adapun lontaran massa corona atau CME yang diluncurkan oleh suar matahari dilontarkan ke luar angkasa. CME menghantam planet, satelit, dan pada dasarnya semua benda yang dilaluinya. CME yang datang ke bumi memicu badai geomagnetik yang dalam banyak kasus tidak hanya menghasilkan aurora yang indah, tapi juga kegagalan jaringan listrik dan kerusakan satelit. Semua fenomena matahari yang ekstrem ini, CME, bintik matahari, dan suar matahari menjadi jauh lebih intens selama puncak siklus aktivitas matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa matahari maksimum. Tepat sebelum peristiwa ini terjadi, matahari meningkatkan aktivitasnya. Matahari mulai memuntahkan gumpalan-gumpalan raksasa plasma berapi, memancarkan aliran radiasi yang sangat kuat, dan menumbuhkan bintik-bintik seukuran planet. Pada awalnya, para ahli yakin bahwa siklus matahari saat ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Tapi melihat banyaknya bintik matahari, badai matahari yang hebat, dan beberapa fenomena matahari langka lainnya, matahari maksimum kemungkinan besar akan tiba lebih cepat dari itu. Planet yang satu ini seringan bulu halus yang menempel di jaketmu. Nama ilmiahnya adalah WASP-193b, tapi kita sebut saja planet permen kapas. Planet ini terletak sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk. Kerapatannya sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperaturnya yang tinggi dan kecerlangan inframerah bintang induknya membuat planet ini istimewa. Yang menarik, radius planet ini hanya 1,46 kali radius Jupiter, tapi masanya hanya 0,139 kali massa planet gas raksasa kita. Boleh dong tolong di close up di sini? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Akan sangat mustahil untuk berdiri di permukaannya andaikan kamu bisa mencapai dunia yang jauh ini. Tidak sering kita bisa bertemu dengan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet seperti itu jarang ditemukan. Kelembutannya mungkin disebabkan oleh bintang induknya. Bintang-bintang itu memanaskannya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Kerapatan planet yang sangat rendah membuat planet ini menjadi anomali di antara 5.000 lebih eksoplanet yang sudah ditemukan. Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih.
Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih, bukan yang ini ya. Kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap gak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai gak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya. Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa, yaitu gravitasi. 99,8% massa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Massa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkuadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya. Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi, jadi nggak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, melainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O, artinya air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, massa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyiramkan air, cepat atau lambat matahari akan hancur, lapisan luarnya akan meledak, dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih.
Ayo kita ulang lagi dari awal deh, karena udah jelas percobaan air kita gagal. Satu suar kecil matahari kedengarannya jauh lebih baik, kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih. Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam gak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih, tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau nggak ada laut, berarti nggak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi mereka juga nggak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Nggak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup, sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celcius. Tapi meskipun suhunya nggak seberapa, sekarang udah nggak ada lagi awan. Padahal awan juga mencegah kita terkena radiasi matahari loh. Jadi kita juga terpapar dampak langsung cahaya matahari. Harapan kita tinggal gunung-gunung es, tapi karena suhu udah panas banget, gunung es pun mencair. Padahal mungkin gunung es ini jadi harapan terakhir umat manusia. Tapi suar mataharinya keren sih, dasar manusia. Bayangkan kita bisa membawa air dari benda angkasa lain di tata surya ke bumi. Kita tahu air di tiap planet, bahkan bulan di tata surya kita, punya keunikan tersendiri. Lalu apa yang terjadi jika kita ambil semua air itu? Bahas yuk! Pertama, planet Mars. Planet merah ini mungkin tak punya resor pantai seperti bumi, tapi Mars punya yang istimewa, air yang membeku. Di bagian atas dan bawah Mars terdapat topi es yang mengagumkan yang disebut topi es kutub. Topi utara terbentuk dari air dan karbon dioksida, topi selatan sedikit lebih indah karena sebagian besar terbentuk dari es air. Andai Mars punya beruang kutub sendiri, mereka pasti betah di sana. Di musim dingin, es ini membesar karena banyak materi membeku di permukaannya. Saat musim panas di Mars, es sedikit menyusut karena sebagian es menjadi gas. Jangan lupa air beku yang bersembunyi di dalam tanah. Mars mungkin tampak berbatu dan berdebu, tapi Mars juga punya kantong air beku di bawah permukaannya. Gimana jika kita ambil semua air beku Mars dan dituangkan ke bumi? Nah, akan ada beberapa masalah. Air Mars agak berbeda dengan air bumi. Air Mars mengandung es batu deuterium. Deuterium adalah sepupu hidrogen biasa. Ia sedikit lebih berat dan ada tambahan teman kecil di dalam nukleusnya. Masalahnya kehidupan bumi termasuk tumbuhan, hewan, dan makhluk air telah berevolusi untuk menyukai air kaya hidrogen. Air Mars yang mengandung deuterium tinggi akan terasa bagai minuman asing bagi mereka. Tumbuhan bisa berubah dan mulai berperilaku tidak biasa, begitu juga dengan hewan dan ikan. Tanaman mungkin merasa air Mars agak berat, seperti meminum milkshake kental ketimbang smoothie segar. Ada tanaman yang tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, tapi tanaman lainnya butuh waktu untuk terbiasa dengan rasa yang baru. Sedangkan untuk hewan, efeknya lebih misterius. Efeknya akan bervariasi tergantung pada banyak faktor. Mereka mungkin berperilaku lain, makan makanan berbeda dalam jumlah berbeda, jadi kurang atau lebih energik. Air tinggi kadar deuterium bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, serta membuat mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit.
Begitu pula dengan ikan dan kehidupan akuatik, proses metabolisme ikan bisa berubah drastis, mungkin melambat atau kurang efisien. Mereka juga rentan terhadap masalah kesehatan dan ketidakseimbangan. Mungkin seluruh ekosistem harus menyesuaikan diri dengan air baru, sulit dipastikan karena belum pernah diuji, tapi pastinya tidak menyenangkan bagi ikan. Memperkenalkan air Mars ke bumi akan jadi eksperimen besar. Bumi kita adalah harmoni ekosistem yang rapuh, jadi ini seperti melempar bola ke sarang semut yang tertata rapi. Mars bukan satu-satunya benda langit yang punya air di tata surya. Kita juga menemukannya di bulan-bulan planet, misalnya di Europa, salah satu dari banyak satelit Jupiter. Europa mungkin terlihat seperti bola es biasa dari luar, tapi di bawah kerak es itu tersembunyi lautan yang lebih misterius dari peta harta karun. Lautan ini bukan tempat renang biasa, sangat dingin dan tertutup es yang tebal. Meski sangat dingin, para ilmuwan yakin lautan ini tetap cair karena sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut terjadi ketika satu objek di ruang angkasa menjadi sangat berdekatan dengan objek lain. Jika bulan mengorbit planet, gravitasi planet akan menarik bulan, membuatnya meregang dan sedikit memadat. Dari situlah panas muncul. Saat benda diregangkan dan diremas dibutuhkan sedikit usaha. Lalu tercipta gesekan dan panas di dalam bulan, akibatnya lautan tak berubah menjadi balok es raksasa. Dalam kasus ini, Europa ditarik dan diregangkan oleh Jupiter dengan gravitasi yang sangat besar. Yang lebih menarik lagi, lautan ini bisa menjadi tempat berkumpulnya kehidupan di luar bumi. Kita tahu ada beberapa bakteri yang tidak peduli dengan suhu yang luar biasa ini. Jika ada air, mungkin ada kehidupan, tapi itu hanya sebuah kemungkinan. Bulan lain dengan lautan dingin adalah Enceladus, satelitnya Saturnus. Bulan kecil ini mengesankan, berlapis es memukau, memantulkan cahaya matahari bagai bola disko luar angkasa. Bayangkan kamu berjalan di Enceladus dan tiba-tiba, wus, uap air menyembur dari tanah seperti air mancur di taman air. Geyser es ini seperti pistol air alam, menyemprotkan air dan kristal es ke angkasa. Beberapa di antaranya membentuk cincin indah di sekeliling Saturnus yang disebut cincin E, seperti gelang berkilau air beku. Dan kami temukan lebih dari 100 cincin seperti itu di Enceladus. Kamu mungkin bertanya dari mana semua air ini berasal? Sama seperti Europa, di bawah kerak es Enceladus tersembunyi lautan yang dalam. Saking dalamnya kamu bisa menumpuk sejumlah gedung pencakar langit dan tetap tidak akan mencapai dasarnya. Oke, kita kembali ke ide liar tadi, membawa air dari samudra rahasia Europa dan Enceladus ke bumi. Jika kita melakukannya, akan terjadi kekacauan. Air dari luar angkasa ini punya rasa unik yang tidak cocok dengan lautan kita. Air laut Europa mungkin agak asin dengan ekstra mineral seperti air spa mewah yang bagus untuk kulit. Air geyser Enceladus sangat berkilau dengan sedikit garam, tapi kedengarannya tidak buruk kan? Kita belum yakin apalagi yang mungkin terkandung dalam air itu. Seperti air Mars, kehidupan laut kita mungkin mulai berdansa dengan bahan baru ini. Beberapa spesies mungkin merasa air baru ini sangat lezat dan berkembang, sementara yang lain mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri. Sebelum tahu pasti efeknya, kita perlu mempelajari kedua bulan ini lebih rinci. Tapi semua benda langit ini punya air mirip bumi. Gimana dengan bulan Saturnus lain? Misalnya, Titan. Titan bagaikan dunia baru dengan lautan dan danau yang luar biasa, tetapi bukan seperti di bumi. Danau-danau ini berisi etana dan metana, senyawa hidrokarbon mirip bahan bakar di tangki mobilmu. Betul, danau-danau ini kolam berharga penuh bahan bakar. Titan punya cadangan jauh lebih banyak dibandingkan minyak dan gas di bumi. Danau Titan mungkin juga mengandung sedikit propana dan bahkan sedikit hidrogen sianida. Bukan minuman yang ingin kamu coba. Suhunya pun sangat dingin dan hujan etana di sana bisa mengikis daratan dan membentuk gua-gua di bawah permukaan. Danau di Titan bisa punya gelembung, mirip seperti gelembung di minumanmu, tapi di skala bulan penuh, gelembung ini mungkin berisi gas nitrogen dan bisa meletup bak kembang api di danau. Saat pecah, gelembung ini
bahkan bisa membentuk delta sungai di Titan. Bayangkan cairan ini jelas bukan yang ingin kita bawa ke bumi. Danau dan lautan kita bisa berubah menjadi kolam hidrokarbon yang eksotis. Bukan riak air biasa, tapi kilau seperti bahan bakar cair. Kita harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar asing ini. Hidrokarbon di danau-danau Titan bisa membeku menjadi es di kondisi bumi yang berbeda. Bayangkan bongkahan gunung es mengapung di lautan yang dulu kita kenal. Kapal-kapal kita mungkin perlu dirancang ulang untuk bisa berlayar di antara gunung es ini. Selain itu, hujan di Titan bukan air, anginnya jauh lebih kencang dari yang biasa kita rasakan. Kota, gedung, dan infrastruktur kita akan kesulitan menghadapi kondisi ekstrem ini. Belum lagi fakta bahwa seluruh proses ini akan sangat mengganggu ekosistem kita. Apa yang akan terjadi sulit diprediksi, tapi pasti tidak baik. Bumi telah menyempurnakan campuran airnya selama miliaran tahun. Mengubah campuran itu seperti bermain dengan gunung berapi. Yuk kita hargai dan syukuri bumi kita yang sempurna dengan airnya yang sempurna. Aku bersulang untuk itu. Di planet bumi kita yang sudah tua ini, air ada di mana-mana. Tidak hanya di samudra dan lautan, tapi juga di atmosfer, tanah, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Air menutupi sebanyak 71% permukaan planet kita. Sepertinya planet kita seharusnya disebut air dan bukan bumi. Tapi apa yang akan terjadi jika air dan daratan terbagi secara merata? Bagaimana jika separuh planet ini menjadi daratan dan separuhnya lagi adalah air? Yuk kita cari tahu. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang kami maksud dengan secara merata. Terlepas dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya jumlah air di planet kita tidak terlalu banyak. Iya, kalau kamu mengumpulkan semuanya dalam satu tetesan raksasa, ukurannya akan sedikit lebih besar dari Amerika Serikat. Dan semua jumlah air ini hanya 0,02% dari total massa bumi. Jadi ternyata kedalaman lautan yang belum terjamah dan mengerikan ini pada dasarnya nggak ada apa-apanya. Dan sekarang bayangkan saja jika kita mengubah komposisi planet kita dengan meratakan volume air dan daratan. Apa yang akan terjadi? Kita akan melihat planet samudra yang sangat menyeramkan. Planet ini akan terlihat seperti lautan tanpa batas. Sangat tidak mungkin kamu akan menemukan beberapa pulau kecil di sana. Dan kalaupun kamu menemukannya, pulau-pulau itu mungkin adalah puncak gunung bawah laut yang sangat besar. Dunia ini praktis tidak bisa dihuni. Kalau berada di permukaannya, kamu tidak akan bisa melihat matahari atau apapun di langit. Kamu nggak akan tahu jam berapa sekarang atau di mana tepatnya kamu berada. Semua itu karena kabut dan awan yang sangat tebal dan cuaca seperti ini akan menjadi permanen di planet tersebut. Selain itu, kamu bahkan tidak akan mengerti di mana ujung kabut dan air bermula. Semua itu karena kelembapannya akan setinggi itu. Tapi mungkinkah masih ada kehidupan? Mungkin di dalam lautan itu sendiri? Sayangnya ini juga sangat tidak mungkin. Untuk mencapai dasar lautan ini, kamu harus berenang secara vertikal ke bawah, dan itu tidak hanya selama beberapa jam, tapi selama beberapa hari. Bahkan setelah perjalanan seperti itu, kamu belum akan melihat dasarnya. Tapi tentu dasar lautan akan tetap ada, namun dasar laut akan terdiri dari es yang sangat keras dan tidak bisa ditembus, tapi bukan jenis es yang biasa kita kenal ya. Es ini akan sangat eksotis, ada beberapa jenis es yang berbeda yang disebut S5, S6, dan seterusnya. Biasanya jenis es ini tidak sedingin es biasa dan mungkin tidak akan mencair, bahkan pada suhu yang sangat tinggi. Hal lainnya, hampir tidak akan ada ganggang atau semacamnya, jadi ikan tidak akan punya makanan. Itu sebabnya jika ada kehidupan di planet seperti itu, akan menjadi sebuah keajaiban. Kehidupan ini harus bisa bertahan dalam tekanan lebih dari 20.000 atmosfer bumi. Bahkan, monster yang paling mengerikan dari Palung Mariana pun gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan makhluk yang akan kalian temukan di planet samudra ini. Tapi bisakah kita manusia hidup di sana? Ya, secara teoritis bisa, tapi itu akan sangat sulit. Kita bisa membuat sesuatu seperti stasiun bawah laut raksasa. Namun, kita masih akan menghadapi ribuan masalah. Dari mana kita akan mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya? Bagaimana cara memperbaiki barang dan sebagainya? Jadi ini bukanlah pilihan terbaik sih.
Oke, sekarang kita tahu bahwa planet samudra rasanya tidak begitu menarik. Gimana dengan opsi lain? Apa yang akan terjadi jika permukaan bumi terdiri dari 50% air dan 50% daratan? Agar hal ini bisa terjadi, kita harus mengurangi jumlah air saat ini dari 71% menjadi sekitar 50%. Dalam hal ini, permukaan air laut akan turun sekitar 3,2 km, sekitar 1/4 dari planet kita akan menjadi daratan kering. Meskipun kedengarannya tidak banyak, tapi konsekuensinya bisa menjadi bencana. Saat ini ada 5 samudra yang saling terhubung di bumi: Atlantik, Hindia, Pasifik, Selatan, dan Arktik. Tapi jika kita menurunkan permukaan air laut, semua samudra ini akan hilang begitu saja. Semua itu akan berubah menjadi waduk dan lautan tertutup yang terpisah. Sebaliknya, semua benua akan bergabung menjadi satu daratan raksasa. Ini seolah kita menukar daratan dan air, dan pada awalnya hal ini akan terlihat sangat keren karena sekarang kamu akan bisa berjalan mengelilingi dunia. Namun jarak daratan yang harus kamu tempuh juga akan meningkat. Setiap benua di planet ini akan bertambah luas. Semua wilayah baru ini akan memiliki luas yang kurang lebih sama dengan luas Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara saat ini jika digabungkan. Semua itu akan menjadi lahan luas yang tidak terpakai. Apa yang akan kita temukan di wilayah baru ini? Sebagian besarnya akan sangat datar, tapi di tempat-tempat yang dulunya merupakan lautan dalam, kamu akan melihat koridor-koridor yang luas dan celah-celah yang curam. Inilah hal keren lainnya, sebagian besar kota yang tenggelam akan kembali ke permukaan. Dan sayangnya, kita tidak akan menemukan Atlantis di antara kota-kota tersebut. Tapi masih ada banyak tempat keren lainnya kok. Misalnya kota Romawi kuno Baia yang menurut legenda pada dasarnya adalah surga di bumi dengan semua villa dan tamannya yang mewah. Atau Heraklion, kota yang berada di bawah laut ribuan tahun lalu dan sempat dianggap sebagai mitos lama ini. Iya, kita bisa mengadakan tur ke tempat-tempat kuno ini. Namun tentu saja tidak semuanya akan seru dan menyenangkan di dunia seperti itu. Karena kehilangan air yang begitu parah, arus laut akan terganggu dan hal ini menyebabkan masalah iklim yang sangat serius. Lautan menyerap panas yang dipancarkan oleh matahari. Berkat arus laut, panas ini didistribusikan ke seluruh bumi yang menciptakan iklim stabil dan nyaman. Tapi jika arus ini terganggu, maka suhu di bumi akan menjadi lebih ekstrem, suhu akan menjadi lebih panas di dekat Khatulistiwa, dan bahkan lebih dingin di sekitar kutub utara dan selatan. Ya, sayangnya es Antartika tidak akan menyelamatkan kita. Justru sebaliknya, wilayah di sekitar kutub utara dan selatan akan benar-benar mengering, pada dasarnya berubah menjadi gurun yang kering dan dingin. Selain panas, air juga menyerap karbon dioksida dari udara, dan karena tidak ada lautan yang mampu menyerapnya, gas ini akan mulai terakumulasi di atmosfer. Kelebihan gas beracun ini akan menutupi seluruh planet, suhu rata-rata akan meningkat, dan seluruh planet akan mulai mengering secara perlahan. Kebakaran hutan besar-besaran akan terjadi dan seterusnya. Sepertinya nggak asing ya. Lebih buruk lagi, tidak akan ada yang bisa memadamkan api ini. Karena ya hujan gak bisa terbentuk dari ketiadaan kan? Jadi tingkat curah hujan akan turun dan ini akan menyebabkan kekeringan yang berbahaya. Kita akan melihat banyak gurun baru di semua benua. Meski akan mendapatkan banyak wilayah baru, tidak mungkin kita bisa membangun kota baru di sana. Banyak dari wilayah-wilayah ini tidak akan bisa dihuni. Bukan hanya karena banyak hutan dan tanaman yang akan lenyap, tapi juga karena sebagian besar hewan akan bermigrasi ke tempat yang lebih nyaman. Akibatnya kita akan kesulitan menemukan makanan sama sekali. Jadi segala bentuk kehidupan di planet kita, tumbuhan, hewan, dan manusia harus beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru. Makhluk hidup harus berevolusi dengan cepat dan terbiasa dengan kekurangan air yang terus-menerus. Hewan misalnya bisa menyusut ukurannya karena hal ini. Banyak hewan karena kurangnya rumput dan kelembapan akan beralih ke pola makan karnivora. Dan tentu saja kita harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan laut yang melimpah. Banyak ikan akan menghilang selamanya.
Kemungkinan manusia akan melakukan lompatan evolusi besar, tapi mundur ke belakang. Bukan hanya karena kita akan kehilangan sejumlah besar sumber daya dan pindah ke wilayah baru, tapi juga karena kita akan kehilangan akses ke salah satu sumber energi terpenting di dunia, yakni pembangkit listrik tenaga air. Tanpa listrik, banyak pabrik akan berhenti beroperasi, dan hal ini akan menyebabkan krisis berskala besar bagi kita semua, dan itu sudah pasti. Jadi rasio air dan tanah kita saat ini adalah pilihan terbaik. Jika terlalu sedikit atau terlalu banyak air, konsekuensinya akan sangat buruk. Itulah sebabnya kita perlu melindungi kondisi yang ada saat ini dengan sungguh-sungguh.